Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan yang menggerakkan hati. Kita akan membaca dari kitab 2 Tawarik pasal 36 ayat yang ke-22. Pada tahun pertama zaman Kores Raja Persia, untuk menggenapi firman Tuhan yang disampaikan melalui mulut Yeremia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia sehingga ia mengumumkan di seluruh kerajaannya secara lisan maupun tulisan. Konteks dari pasal terakhir dari kitab 2 Tawarik ini mencatat akhir dari sejarah kerajaan Yehuda sebelum masa pembuangan ke Babel. Setelah bertahun-tahun ketidaktaatan dan penyembahan berhala, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan membiarkan mereka jatuh ke tangan Raja Babel yaitu Nebukadnezar. Dan selama 70 tahun bangsa Israel berada di dalam pembuangan ke Babel sebagai konsekuensi dari dosa-dosa mereka. Namun di tengah kegelapan dan penderitaan dalam pembuangan itu, Tuhan tetap setia kepada janjinya. Dia berjanji, bahkan sebelum bangsa itu diangkut ke Babel, Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya melalui Raja Persia atau Raja Kores yang memungkinkan orang-orang Israel untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci. Dalam 2 Tawarik 36 ayat 22 tadi kita melihat bahwa inisiatif untuk membebaskan bangsa Israel berasal dari Allah yang memakai atau menggerakkan hati Kores untuk mengeluarkan sebuah perintah yang menyuruh orang-orang Israel kembali ke Yerusalem, kembali ke tanahnya, untuk mereka kembali membangun Bait Suci, untuk mereka kembali hidup di tanah mereka sendiri. Jelas tertulis di ayat yang kita baca tadi bahwa Tuhan yang menggerakkan hati Raja Kores. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hati manusia, termasuk para raja besar yang berkuasa. Penghukuman pembuangan ke Babel sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia di dalam Yeremia 29 ayat 10 yang menyatakan bahwa masa pembuangan akan berlangsung selama 70 tahun. Setelah itu Tuhan akan mengembalikan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dan Tuhan menepati janjinya dengan menggerakkan hati Raja Kores untuk mengizinkan umat Israel kembali. Kores ini raja dari kerajaan Persia yang menaklukkan kerajaan Babel. Dia dikenal sebagai raja yang memperluas wilayah kerajaan Persia sampai menaklukkan kerajaan Babel. Dia seorang raja kafir, tetapi Tuhan memakainya sebagai alat untuk menggenapi rencana Tuhan. Hal ini juga tertulis di dalam kitab Esra pasal 1. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan itu berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu termasuk hati manusia. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja yang dikehendakinya untuk menggenapi rencananya. Tuhan tidak terbatas oleh apapun dan siapapun untuk menjalankan kehendaknya. Ia dapat menggerakkan hati siapapun untuk tujuannya, bahkan dari tempat yang tidak terduga. Dan Tuhan setia kepada janjinya. Dia tidak melupakan umatnya, dan dia memiliki rencana pemulihan bagi mereka yang bertobat dan kembali kepadanya. Bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kita percaya pada kedaulatan Tuhan. Terkadang kita mungkin merasa situasi di sekitar kita sangat sulit dan tidak ada jalan keluar. Namun, seperti dalam kasus bangsa Israel, di mana Tuhan pakai Kores, Raja Kores, maka Tuhan pun dapat menggerakkan hati siapapun, bahkan orang yang tidak kita duga, untuk menjadi alat pertolongan bagi kita. Yang kedua, kita harus belajar bahwa kita harus tetap setia dan percaya pada janji Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, Dia akan menggenapinya. Meskipun mungkin butuh waktu yang lama, seperti masa pembuangan bangsa Israel ke Babel, 70 tahun namanya. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya tepat pada waktunya. Dan hal yang ketiga yang harus kita pelajari adalah ketika Tuhan mengizinkan atau menggerakkan hati kita, apakah kita siap jika Tuhan ingin memakai kita untuk melakukan sesuatu?
Tuhan menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu. Tuhan dapat menggerakkan hati kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Dalam hal apapun Tuhan bisa pakai kita, sekalipun untuk hal yang tampaknya tidak mungkin bagi kita, hal-hal yang sepertinya di luar kemampuan kita. Yang menjadi bagian kita adalah kesediaan untuk dipakai Tuhan. Selebihnya adalah kedaulatan Tuhan. Melalui renungan hari ini, mari kita belajar makin mengenal Tuhan yang memiliki kedaulatan mutlak atas apapun, dan Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada kedaulatan Tuhan dan taat kepada kehendak-Nya. Apapun yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, apapun Tuhan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, mari kita belajar taat kepada kehendak-Nya, karena Dia Allah yang memiliki kedaulatan penuh. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berdaulat atas segala hal, dan Tuhan yang selalu punya rencana-rencana yang baik. Ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara kami mengalami kesulitan, menghadapi masalah, tolong kami untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami melalui siapapun. Dan jikalau Tuhan ingin memakai kami, menggerakkan hati kami untuk melakukan sesuatu bagi kehendak-Mu, tolong kami untuk taat ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih untuk peringatan-Mu melalui renungan firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.